Tahun 1868, Jepang bangun dari tidur panjangnya. Selama lebih dari 2 abad, negeri itu hidup dalam isolasi di bawah pemerintahan Bakufu Tokugawa, sebuah rezim militer yang menutup pintu bagi dunia luar. Namun, segalanya berubah ketika kapal-kapal hitam Amerika, Kurofune, menepi di pelabuhan Edo. Barat datang membawa senjata, mesin, dan tuntutan. Jepang dipaksa untuk membuka diri. Pemerintahan baru berdiri di bawah nama Kaisar Meiji. Meiji Ishin atau Restorasi Meiji menjadi simbol kebangkitan nasional Jepang pada kala itu. Dalam waktu singkat, Jepang meninggalkan dunia lama, sistem feodal dihapus, pendidikan modern diperkenalkan, dan kota-kota dibangun dengan gaya barat. Tapi, di balik gegap gempita modernisasi itu, tidak semua orang bisa mengikuti laju perubahan. Para samurai kehilangan statusnya, petani terhimpit pajak baru, dan di kota-kota seperti Tokyo, nama baru dari Edo, rakyat miskin berjuang di tengah kesenjangan yang semakin lebar. Kaum perempuan terutama berada di posisi paling rentan. Mereka dididik bukan untuk berpikir, melainkan untuk melayani. Dalam sistem yang masih patriarkal, nasib perempuan ditentukan oleh ayah, suami, atau masyarakat yang menganggapnya hanya sebagai bayangan dari laki-laki. Dunia sastra pun tak jauh berbeda. Menulis dianggap urusan pria terdidik. Jika ada perempuan yang menulis, tulisannya sering dipandang sebagai hiburan ringan, bukan sebuah karya seni. Namun, zaman sedang berubah. Di jalan-jalan Tokyo yang dipenuhi debu pembangunan dan lampu gas yang baru menyala, muncul suara-suara kecil yang mulai menantang arus. Suara para penulis muda yang menulis bukan dari Menara Gading, melainkan dari gang-gang sempit dan kehidupan rakyat jelata. Mereka menulis tentang cinta yang kalah oleh kemiskinan, tentang perempuan yang tak punya pilihan, tentang manusia yang kehilangan tempat di dunia modern yang belum siap untuk menampungnya. Dari sanalah, pada tahun 1872, di tengah kemiskinan dan ketidakpastian, seorang anak perempuan bernama Natsu lahir, yang kelak dikenal dunia dengan nama penanya, Ichio Higuchi. Ia lahir bukan sebagai bangsawan atau akademisi, tapi sebagai saksi dari dua dunia, dunia lama yang sedang runtuh dan dunia baru yang masih mencari jati dirinya. Ia tumbuh di lorong sempit Tokyo, di mana suara kuda, teriakan pedagang, dan gema pembangunan bercampur menjadi satu. Dari sanalah ia melihat wajah Jepang yang sesungguhnya, bukan dari istana, tapi dari jalanan. Di kemudian hari, orang-orang akan menyebutnya sebagai Meiji no Jose Saka no Hajimari, permulaan sastra wanita era Meiji. Tapi, untuk memahami arti kalimat itu, kita harus memahami dulu bagaimana seorang gadis biasa bisa menjadi simbol zaman yang luar biasa. Di Tokyo, tahun 1872, di sebuah keluarga samurai rendahan, lahir seorang anak perempuan bernama Higuchi Natsu. Ayahnya, Higuchi Noriyoshi, dulunya adalah pelayan klan Ki. Tapi setelah Meiji Ishin, gelar samurai lenyap bersama perubahan zaman. Status yang dulu membanggakan, kini tak berarti apa-apa. Keluarga Higuchi sempat hidup cukup baik. Namun, krisis ekonomi pasca restorasi perlahan menghantam mereka. Ketika ayahnya meninggal, tanggung jawab keluarga jatuh ke tangan Natsu yang masih muda. Ia menyaksikan sendiri bagaimana sistem sosial yang menjanjikan kemajuan justru menyingkirkan banyak orang ke pinggir jalan. Dari sanalah lahir empati dan duka yang kelak menjadi sumber kekuatan tulisannya. Di usia 14 tahun, ia masuk sekolah sastra wanita bernama Haginoya, tempat perempuan belajar menulis waka, puisi Jepang klasik pada zaman itu. Gurunya, Nakarai Tosui,
melihat bakat luar biasa dalam diri Natsu. Dari dialah ia belajar bahwa tulisan punya kekuatan lebih dari sekedar kata. Ia bisa menjadi cermin untuk masyarakat. Saat mulai menulis, ia memilih nama pena Ichio. Ia memiliki arti daun kecil. Nama sederhana itu punya makna dalam budaya Jepang. Simbol kehidupan yang rapuh, tapi terus melayang walau diterpa angin. Tahun demi tahun berikutnya menjadi ujian berat bagi Ichio Higuchi. Hidupnya berpindah-pindah di daerah miskin Tokyo. Di Yoshiwara, distrik pelacuran terkenal, ia menyewa rumah kecil hanya beberapa tatami luasnya. Di sanalah ia menulis sebagian besar karyanya. Dengan tangan dingin di musim dingin, ditemani suara tangis dan tawa orang-orang di gang belakang. Ichio menulis bukan dari jarak aman, tapi dari jantung penderitaan itu sendiri. Ia melihat bagaimana anak-anak bermain di jalan sempit, wanita kehilangan harapan, dan kemiskinan menjelma menjadi rutinitas. Salah satu karyanya, Takekurabe, yang berarti perbandingan anak-anak, menggambarkan kehidupan remaja di sekitar Yoshiwara yang perlahan kehilangan masa kecilnya. Bukan karena perang, tapi karena realitas sosial yang menelan mereka terlalu cepat. Karya lain seperti Nigorie atau Air Keruh dan Jusan Ya atau Malam ke-13 menunjukkan kepiawaiannya memotret emosi manusia biasa dengan kedalaman luar biasa. Ia tidak menulis tentang pahlawan. Ia menulis tentang manusia yang mencoba bertahan. Dalam tulisannya, kita bisa merasakan perpaduan antara gaya klasik Jepang, Bungaku Koten, dengan tema modern. Itulah yang membuatnya disebut sebagai peralihan dari sastra klasik ke sastra modern Jepang. Ichio menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik kemajuan sebuah bangsa, selalu ada manusia-manusia yang terhapus dari catatan sejarah. Dan di antara bayang-bayang itu, ada seorang perempuan kecil yang berani menulis agar dunia tahu bahwa mereka pernah ada. Di tahun 1896, Tokyo sedang berubah cepat. Lampu gas perlahan digantikan listrik, dan jalan-jalan kota semakin hidup. Tapi di sebuah rumah kecil di Hongo, seorang perempuan muda terbaring lemah. Ichio Higuchi menderita keikaku atau tuberkulosis, penyakit yang pada masa itu hampir pasti berujung kematian. Pada saat itu, ia baru berusia 24 tahun. Di hari-hari terakhirnya, ia masih menulis. Tulisannya semakin pendek, makin sederhana, seolah tahu waktunya habis. Tak ada pesta perpisahan, tak ada penghargaan besar. Ia meninggal dalam kesunyian, hanya ditemani ibunya dan adiknya. Sepeninggalnya, tulisan-tulisannya dibaca ulang oleh generasi baru penulis Meiji. Para kritikus mulai menyadari bahwa di balik bahasa klasik dan deskripsi keseharian, ada lapisan emosi yang nyaris tak tertandingi. 100 tahun setelah kematiannya, pemerintah Jepang memilih wajahnya untuk menghiasi uang kertas 5.000 yen. Itu bukan sekedar penghargaan simbolik, tapi pengakuan nasional bahwa suara seorang penulis bisa mengubah cara bangsa melihat kemanusiaan. Dalam satu catatan pribadinya, yang ditemukan setelah ia wafat, tertulis, "Aku ingin menulis hingga kata-kata berhenti melukai." Kalimat itu terasa seperti pesan untuk dunia, bahwa menulis bagi Ichio bukan pencapaian, tapi cara bertahan hidup. Ia mati muda, tapi tulisannya abadi. Ia lahir di tengah masa transisi, tapi suaranya melintasi zaman. Ichio Higuchi bukan sekedar sastrawan perempuan pertama Jepang modern. Ia adalah saksi, korban dan perekam diam dalam perubahan besarnya bangsa. Dan di balik segala penderitaan yang ia alami, tersisa satu hal yang membuatnya tak terlupakan. Keberanian untuk menulis kejujuran, bahkan ketika dunia tak siap mendengarnya.